ini merupakan akhir dari kebobrokan KPK. Karena selama ini kita lihat dalam penanganan perkara banyak permasalahan, begitu pula kebijakan-kebijakan internal yang pada akhirnya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Dan hari ini ada 75 pegawai KPK justru diberhentikan sementara atau nonaktif. Padahal melalui instrumen tes wawasan kebangsaan itu kami menilai clear sekali itu bertentangan dengan hukum. Karena tidak diatur di Undang-Undang KPK baru, Peraturan Pemerintah 41 tahun 2020 juga tidak memasukkan TWK tersebut, dan putusan MK sudah menegaskan bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak-hak kepegawaian. Dan justru TWK itu timbul dari Perkom 1 2021 yang itu inisiatif dari pimpinan KPK itu sendiri. Selain dari formalnya bermasalah, substansi pertanyaannya pun mengandung problematika di tengah masyarakat. Ada unsur dugaan pelecehan perempuan di sana, dan juga tes itu pertanyaannya sangat absurd, irasional, dan tidak relevan untuk ditanyakan sebagai syarat pegawai untuk menjadi aparatur sipil negara. Lalu kira-kira Pak, pandangan ICW ini ke depan lantas seperti apa kalau memang setelah konsep-konsep itu yang berujung dengan penonaktif 75 ini ke depan itu akan terlihat seperti apa Pak? Tentu publik harus menurunkan ekspektasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, karena 75 pegawai itu ada banyak pegawai yang sedang menangani perkara-perkara besar. Ada perkara bansos, KTP elektronik, ada perkara suap benih lobster. Jadi ke depan kami khawatir perkara-perkara itu akan mandek karena tidak ada lagi sokongan tenaga pikiran dari para penyidik tersebut karena diberhentikan secara paksa oleh pimpinan KPK. Lalu kira-kira apakah ada semacam upaya-upaya hukum misalkan yang bisa dilakukan ke depan misalkan untuk para pegawai yang merasa dirugikan misalkan? Dalam pandangan ICW ada banyak sebenarnya bentuk perlawanan hukum yang bisa dilakukan ketika nanti benar mereka sudah resmi diberhentikan. Ada mekanisme PT-UN, Ombudsman, dan lain sebagainya yang bisa ditempuh. Karena pelanggarannya sangat clear sekali, sangat terang benderang dengan memasukkan tes wawasan kebangsaan dalam syarat menjadi alih status aparatur sipil negara. Kalau pernyataan yang menyatakan sebelumnya bahwa pimpinan tidak akan melakukan pemecatan kepada 75 di konferensi pers pada tanggal 5 Mei, kemudian saat ini justru ada penonaktifan 75, ini mengindikasikan apa sih? Ya, hal tersebut sebenarnya mengindikasikan bahwa itu hanya untuk meredakan amarah publik sementara ya, karena sejak awal kita sudah tahu bahwa Perkom 1 2021 yang memasukkan TWK tersebut adalah inisiatif dan tindakan dari pimpinan KPK itu sendiri. Regulasi lain tidak mengatur hal tersebut. Dan dia menyatakan bahwa versi pimpinan bahwa TWK itu tes wawasan itu justru dibuat oleh KBN dari Menpan RB dan materinya mereka tidak mengetahui, itu kewenangan dari Kemenpan RB. Itu sebenarnya bagaimana tanggapan? Ya, tapi secara regulasi TWK itu muncul dalam peraturan komisi nomor 1 tahun 2021. Jadi kami tidak terlalu percaya bahwa desain dari TWK ini berada pada lembaga lain. Kami meyakini ini atas inisiatif sendiri dan kemauan dari pimpinan KPK yang sejak awal memang tidak nyaman melihat kinerja pegawai KPK yang membongkar praktik-praktik besar, terutama yang melibatkan unsur partai politik. Seperti itu ya. Oke, siap. Thank you. Thank you. Oke, Terima makasih. Ya, sukses. terima kasih.